Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya. Oke. Untuk memperlancar kegiatan hari ini, silahkan salah satu untuk memimpin doanya. Oke, terima kasih, Mbak. Apakah hari ini ada yang izin? Tidak ya, sudah siap nih untuk praktiknya. Semuanya sudah rapi memakai jas lab. Nah, sebelumnya Mbak, jadi untuk pembelajaran hari ini kita akan melakukan mengenai pembuatan sediaan larutan oral. Oh iya, itu sedot-sedotnya. Coba. Videonya tentang apa Mbak? Oke, anak kecil minum obat. Sediaan apa sih yang ada di dalam video tadi? Sediaan, karena dia komponennya apa sih? Komponennya untuk larutan itu apa saja? Ada zat aktif, konsolven, pengawet, pengaroma, pewarna, pelarut. Ya. Karena bahan obatnya itu terlarut sempurna di dalam si pelarut. Nah, makanya tadi disebutkan ya di ciri fisiknya dia pasti jernih, kemudian tidak ada endapan. Faktor yang mempengaruhi kelarutan, menganalisis komponen dalam sediaan larutan oral, menimbang bahan untuk kebutuhan pembuatan sediaan larutan oral, pentingnya kita belajar mengenai pembuatan larutan itu terutama di mana Mbak? Oke, pada saat kita di industri farmasi misalkan di bagian QC. Nah, itu akan sering nih kita membuat suatu larutan. Ada faktor yang mempengaruhi kelarutan, itu apa saja? Nah, tapi ini yang terpenting adalah teknik pembuatan sediaan larutan oral. Nah, tahapan pembelajarannya masih seperti biasa. Nanti kita akan orientasikan kalian pada suatu masalah, kemudian nanti akan didiskusikan ya. Nah, hanya saja perbedaannya nanti diskusi kita kali ini nanti akan ada kegiatan laboratorium. Paracetamol dia mempunyai kelarutan apa Mbak? Ya. Nah, atau bisa dikatakan dia agak suka larut di dalam. Sediaan di pasaran atau di apotek itu ternyata banyak yang sediaannya larutan, ya enggak? Sirup paracetamol. Nah, di situ dilihat ada merek apa itu? Bodrexin. Kan hanya dengan aquadex saja sebanyak 100 ml. Kalau kita aduk ternyata paracetamol itu tidak bisa terlarut sempurna. Nah, sekarang bagaimana membuat atau memformulasi paracetamol? Sedangkan tadi di pasaran banyak terdapat sediaan sirup paracetamol. Bagaimana sih cara pembuatannya? Nah, sekarang sesuai kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2 ya ini ya, dan kelompok 3. Nah, silakan. Nah, bagaimana itu cara pembuatan dari sirup paracetamol yang sudah Buma tuliskan formulasinya di situ, ya. Ya. Terus tuliskan prosedurnya, kalau sudah langsung dikerjakan. Nimbangnya berapa? 2,4. Oke. Yang lain sambil menyiapkan bahan yang lain. Itu berapa? 2,04 sama nggak dengan 2,4? Ya, 2,40. Iya. Kamu ambil aja secukupnya berapa? 40 atau berapa? Nggak apa-apa. Ini sampai mana tadi? Mas ini bang palsu. Ini palsu. Ini apa? Paracetamol ya. Itu lihat prosedurnya lagi. Sampai mana tadi?
Protein glikolnya sudah diukur belum? Iya. Protein glikol yang mana? Ini apa ini? Yang ini. Diukur berapa yang kamu butuhkan? 15. Iya, 15. Menggunakan etanol, etanol. Ini berarti nifadin, paracetamol sama air. Iya. Terus lanjut ke apa? Sirup Simplex. Ditambahkan Mbak. Iya, langsung. Semua. Sok. Aduk terus sampai semuanya terlarut sempurna. Pakai etanol. Iya, dipisahkan deh. Pakai itu, iya betul dipisah. Siapkan ya. Ambil kepitingnya nih. Siapkan Mbak, nanti hasilnya. Udah masuk semua kan? Udah. Berwarna. Tawanannya Warnanya apa di situ? strawberry. Sirup Simplex sudah masuk ya? Sudah. Sampai diaduk Mbak, diaduk dulu. Harus pakai internet Mbak? Ini ada. Enggak, nanti langsung disampaikan saja. Sin. Dari kelompok berapa nih? 1. Ya seperti biasa, kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami yang tadi membuat sediaan larutan oral. Paracetamol berkhasiat sebagai dan antipiretik. Jumlah bahan yang dibutuhkan sebanyak 2,4 gram. Yang kedua ada etanol berkhasiat sebagai kosolven. Ada cara membuat sediaan formula timbang paracetamol dan bahan tambahan yang lain. Rasanya manis, bau stroberi. Nipagin dilarutkan dengan etanol. Kenapa nggak pakai aquadis? Berdasarkan literatur nipagin mudah larut dalam pelarut etanol. Sebenarnya nipagin bisa dilarutkan di dalam air mendidih. Lanjut masuk ke kelompok 2. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil laboratorium kami tadi. Propylenglikol berkhasiat sebagai konsolven. Hasil formula yang kami buat. Tadi ada bentuknya cair, terus warnanya hijau, terus bau aroma melon, terus rasanya manis. Tambahkan perisa aduk homogen. Bahkan sisa pelarut aqueous masih
apakah sih, dan selain sirup Simplex apa ada bahan pemanis lain yang mengandung gula sebanyak 65% di dalam gliserin, sakarin, sorbitol. Kami dari kelompok 3 akan merepresentasikan asam benzoat sebagai pengawet. Jumlah yang dibutuhkan 0,15 gram. Ada prosedur pembuatan tol. Kemudian larutkan asam benzoat menggunakan etanol sampai terlarut cair, warna orange, baunya aroma jeruk. Bertanya, bisa tidak asam benzoat dilarutkan dengan propilemikol atau menggunakan aqueous seperti natrium benzoatnya? Benzoat sukar larut jika dilarutkan menggunakan aqueous. Kalau yang propilen glikol kami belum tahu karena di literatur tidak disebutkan larutannya. Dari hasil ketiganya tadi, apakah semuanya terlarut? Ya, terlarut ya. Jadi temperatur, kemudian ada pengadukan. Sebenarnya kalian juga tadi sudah mengaplikasikannya ya. Tadi kan diaduk ya kalian buat larutan. Kemudian ada kosolven tadi, ternyata dengan menggunakan masing-masing kosolven tadi ada etanol, propilen glikol atau kombinasinya, itu ternyata bisa meningkatkan kelarutan dari paracetamol. Ya, sebelumnya ada yang mau ditanyakan enggak? Belum ada. Belum. Katanya itu adalah sirup atau masuk di larutan oral, maka kita perlu menambahkan bahan-bahan yang lain. Ya enggak, Mbak? Misalnya tadi ada pemanis, bisa pakai sirup Simplex atau tadi sudah dijawab yang kelompok 2 ya tadi ya. Ada gliserin, sorbitol mungkin 2. Kemudian pengawet ya ada nipagin, nipasol, kemudian mungkin ada yang pakai asam benzoat tadi, natrium benzoat. Kerjakan, Pak. Prosesnya ada 10 soal di situ. Angel banget ini guys, tidak bisa. Waktunya habis ya. Oke, semuanya di submit, kemudian dilihat skornya, kalian bisa lebih jelas lagi ya. Kita akan bahas. Oke, untuk soal yang pertama itu mengenai apa? Sediaan cair, kelihatan ya, Mbak? Nah, semuanya betul ya, menjawab larutan. Kemudian sila ini larutan dimenangkan oleh kosolvensi, tapi ada yang menjawab pengadukan. Maksudnya di sini yang ditekankan adalah penambahan propilen glikolnya tadi ya. Nah, ada data manakah yang bisa menjadi pemanis? Tadi sudah disebutkan ya. 1, 3, dan 5 dibuat sebanyak 60 ml. Nah, CTM yang harus ditimbang berapa? 0,04 didapatkan dari CTM-nya 4 mg. Itu dalam 5 ml. Kalau Bumar mintanya 60 ml, nah dikalikan 12, hasilnya 0,04 gram. Ya. Atau kalau kita lihat rata-ratanya, nah, ada yang nilainya 40, 50, 70, ada yang 90 tapi ya. Selamat yang 90. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, untuk pembelajaran hari ini cukup sekian ya. Bagaimana, menyenangkan atau tidak, atau ribut ya? Praktek itu harusnya lebih paham, tapi juga harus lebih teratur pada saat kita praktek ya, prosedural dan lain-lain ya, teknik-teknik yang lain. Dan semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian. Pertemuan selanjutnya nanti Bumar akan bahas mengenai pengujian ya, pengujian sediaan cair. Oke, cukup sekian. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.